Oke, jumpa lagi. Tadi sudah meninggi tuh obrolannya. Berhenti dulu sebentar, tarik napas. Sekarang kita lanjut lagi. Gimana nih Mas? Penyebabnya apa sih? Penyebab jalan rusak. Heeh. Tadi dokter bicara tentang dampak banjir. Iya. Ya betul. Tentu itu juga dominan ya. Iya. Ketika cuaca tidak bersahabat, apalagi banjir ya, pasti berpengaruh pada struktur jalan. Iya, iya, Orang-orang PUPR pasti bicara tentang struktur jalan. Iya. Ada masa jalan itu rusak gitu kan? Iya, iya. Karena faktor tadi Iya. tergerus air banjir. Iya. Tapi untuk jalanan di kota Cirebon ternyata tidak sebatas itu. Banyak faktor. Iya, iya. Banyak faktor. Kan tidak semua kena banjir kan? Iya betul. Iya, yang banjir kan area-area tertentu. Iya. Tapi yang rusaknya merata. Beda dengan pemeliharaan di jalan tol ya Iya, kan. iya. Jalan tol jauh dari pemukiman, kanan kiri free lah ya dari pemukiman. Lah kalau kota ya penduduk padat, Iya. kemudian ya pokoknya banyak faktor lah. Iya, iya, iya. Ini yang harus kita clearkan malam ini sehingga kita bisa urai bagaimana solusi yang kita sarankan. Iya. Tapi Mas, kita juga tidak boleh melupakan. Kadang-kadang kita tuh tidak nih, masyarakat pengguna jalan bisanya komplain. Ya artinya pada saat menyetir atau naik motor, jalan ini siapa sih? Kan gitu kan. Nah, tapi mereka tuh harus paham. Ini jalan apa? Ini jalan kota, jalan provinsi atau jalan nasional? Kalau yang daerah Samadikun itu jalan apa itu? Itu jalan nasional atau jalan provinsi? Jalan nasional. Jalan nasional. Kan itu juga kan rusak juga. Betul. Nah, itu kan bukan tanggung jawab kota gitu. Nah, tetap aja rusak. Tapi kalau komplain masyarakat Iya. itu bagian dari sisi emosionalnya masyarakat. Karena apa? Karena merasa bahwa jalan tuh hak gitu. Hak mereka. Ya, jadi kalau ada yang marah Iya. ya wajar gitu. Mereka punya hak. Ya, mereka Walaupun punya tidak hak, tahu punya kalau alasan itu gitu. punya siapa gitu ya. Jalan tuh kan tanggung jawab siapa tuh kan kita harus tahu. Kalau di perumahan kan masih developer misalnya, kalau belum diserahkan jalan kota yang mana, jalan provinsi yang mana, jalan nasional yang mana gitu. Tapi masyarakat nggak pandang bulu, komplain ya komplain kan Ya, gitu. Karena sederhana komplain tuh, Iya, merasa iya. punya hak sih. Nah, saya Iya. bayar pajak, Iya, saya benar. harus menikmati jalan yang mulus, Iya. yang nyaman, Iya. yang baik buat berkendara, tidak mengancam keselamatan jiwa. Iya, apalagi mereka merasa saya kan sudah bayar pajak kendaraan. Ya udah gitu. Tolong bayar. dong fasilitas Tolong dong, infrastrukturnya gitu. yang benar. Iya benar. Masa jasa harja harus dipakai karena jalan Nah, bolong jatuh. itu. Dan kebetulan kan kendaraan bermotor roda dua ini cukup banyak. Betul. Cukup banyak, jadi ya mereka lah yang paling dirugikan. Kalau misalnya ada lubang yang tergenang air, mereka yang kesemprot. Betul. Kesemprot karena mobil lewat seenaknya, mereka yang basah. Lalu mereka nggak tahu kedalaman lubangnya seperti apa, yang jatuh mereka juga gitu. Betul. Relatif lebih resiko kecelakaannya para pengguna kendaraan roda dua. Dan problem jalan rusak di wilayah kota tuh berbeda Gimana tuh? dengan misalkan jalan ruas utama, ya ruas utama jalan tol ya, banyak faktor. Ya, soal struktur, soal bagaimana kualitas itu ada bagiannya sendiri. Dinas, Iya, iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Dinas lebih expert. Iya, iya, iya. Tapi sebagai masyarakat kita melihat penyebab dan dampaknya. Iya. Penyebab yang kita lihat jalan rusak di kota Cirebon itu tadi pertama adalah hujan, Iya. ya, kemudian genangan air. Ya. Iya. Yang kedua yang nggak boleh dilupakan, kita juga kerap merasa terganggu Iya. ketika ada galian. Oh iya. Jalan yang benar. sudah bagus baru Iya. diperbaiki, Udah kemudian digali lagi. ada plang kuning, kemudian ada tulisan Iya. proyek galian. Iya benar. Entah galian pipa, entah galian kabel, Iya. entah galian drainase dan Iya. lain sebagainya. Iya. Ini yang kemudian menjadikan penyebab jalan menjadi tidak mulus lagi. Iya, karena diperbaikinya juga kan tidak sesuai dengan, tidak seperti kembali seperti semula. Betul. Gitu, quality aspal yang ada di jalan yang sudah digali kan. Iya, berbeda. kadang-kadang lebih tebal, kadang-kadang malah
kurang gitu. Iya. Ya, jadi jalan tuh sudah kelihatan tidak simetris strukturnya gitu. Terus mereka yang kata Mas saya itu yang tinggi rendahnya tidak sama. Jadi banjir akhirnya kalau tinggi akhirnya masuk ke rumah mereka. Hanya karena lebih rendah. Artinya gitu, mempengaruhi struktur jalan. Dan kenyamanan berkendara dan juga rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Ya, itu baru 2 faktor penyebabnya ya. Akibat genangan air, akibat hujan dan galian project ya. Ada faktor lain. Apa itu? Kalau kita lihat misalkan di beberapa ruas jalan ya, selain akibat galian, jalan rusak itu diakibatkan oleh faktor beban kendaraan. Tonase kendaraan ya. Kalau kita lihat misalkan kendaraan-kendaraan besar yang masuk hilir mudik, masuk dari jalur Pantura masuk ke arah kota, melipir ke pinggiran tuh wilayah Samadikun. Nah, itu membuat kita lihat struktur jalan di situ harusnya bagus, kekuatannya harusnya karena jalan nasional. Tapi karena tonase yang berlebih akhirnya mempengaruhi ya. Jalan berkerut, bergelombang ya, itu jalur utama memang. Itu juga harus menjadi perhatian serius. Nah, kalau di wilayah kotanya masuk ke wilayah jalan, taruhlah jalan kecamatan ya. Banyak juga jalan-jalan yang rusak. PR kota Cirebon tuh di situ ya. Masuk ke jalan Kasepuhan, Sucimana. Aduh, rusak. Itu sudah mulai begini-begini. Belum lagi ke arah Pronggol juga rusak. Sebelah Jaga Satru. Ya, sebelah Jaga Satru. Kemudian wilayah Karya Mulia ke Sambi masih ada sebagian. Jalan Raja Wali naik dari bypass ke apalagi kanan. Perumnas. Aduh, gitu kan. Perumnas jalur angkot. Iya. Jadi pada saat dari bypass belok kanan ke Raja Wali, masih banyak jalan yang berlubang. Ya. Sangat. Padahal itu akses ramai. Akses ramai semua orang. Lewat situ. Jadi kalau misalkan warga mau butuh ke pasar, ke rumah sakit melalui jalan berlubang sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Sampai ada lagi Mas yang Pomeo lagi. Ini orang yang hamil aja bisa lahir. Karena kan tergoncang-goncang orang yang mau melahirkan di rumah sakit keburu brojol di Tapi jalan. dulu terjadi ya? Di tahun saya pernah mendapatkan foto dokumentasi dari rekan ya. Dia kebetulan fotografer di media massa. Itu sampai lahiran dia naik beca. Lama sekali. Sudah naik beca, kemudian mungkin sudah pembukaan kesekian, kena jalan lubang. Jadi nyampe ke klinik tempat bersalin sudah lahir. Itu namanya ironis ya. Nah, ada saya tuh dokumentasinya ada itu dari teman. Nah, itu hal-hal yang begitu yang masa di era saat ini sudah berkembang pesat ya. Infrastruktur yang harusnya bagus, terjaga, terpelihara, kok masih menyisakan gitu. Dan ini tentu merusak wajah Cirebon, merusak etalase Cirebon. Ya, Cirebon akhirnya punya image yang berbeda gitu ya. Seharusnya bagaimana etalase itu diperlihatkan cantik, ya kan, mulus jalannya. Infrastrukturnya tertata rapi ya. Nah, saya kira itu PR besar. Nah, sekarang PR untuk siapa? Gitu, PR untuk siapa? Apakah hanya kepada mohon maaf yang berwenang atau juga untuk masyarakat? Kita bahas ya selanjutnya, tetap di Berisik. Berbagi solusi untuk publik.